Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya kembali lagi di channel Asap Putih Entertainment. Dan apa kabar? Setelah sekian lama kita tidak berjumpa di channel terakhir mengenai perbandingan rokok dan juga lintingan, saat ini kita akan kembali membahas namun dengan tema yang lain, bukan tema rokok dan lintingan, namun dengan tema yang sedikit dengan tema yang sedikit lebih, mungkin lebih general, tidak begitu spesifik. Tema apakah itu? Di masa situasi pandemik saat ini, kita harus benar-benar mempertimbangkan pada saat akan membeli sebuah barang atau membeli sesuatu yang kiranya dirasa cukup penting bagi kita. Salah satunya adalah pada saat kita akan membeli kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4 khususnya. Karena di sini mau tidak mau, kalau namanya kita beli kendaraan ini ada banyak sekali pertimbangan apa kita akan membeli. Untuk saat ini banyak mobil baru yang sudah mendapatkan keringanan PPNBM sampai 0% lebih murah. Namun apakah sebuah mobil second hand saat ini juga menjadikan alternatif terbaik saat ini? Nah, di sini kita akan berikan sedikit review mengenai sebuah mobil yang mungkin bisa menjadi acuan bagi Anda pada saat Anda akan memilih sebuah kendaraan roda 4, khususnya kendaraan bekas bagi perjalanan Anda ke depan. Mobil apakah itu? Kita simak. Yuk. Dan ini dia mobil yang kami rekomendasikan untuk Anda. Ini adalah Honda City GM2. Sebuah mobil sedan low-end dari Honda yang diproduksi pada 2008 dan mulai dipasarkan juga sekitar tahun 2008 di Indonesia kalau tidak salah. Ini merupakan sedan low-end yang waktu itu dibuat untuk istilahnya memberikan sebagai kompetitor dari Toyota Vios pada waktu itu. Mungkin secara detail spesifikasi sudah banyak dibahas di channel lain. Kami akan memberikan informasi secara sekilas saja bahwa dari segi bodi, kalau walaupun ini mobil yang dirasa sudah cukup berumur, ini adalah versi City GM2 tahun 2009. Namun kalau kita lihat eksterior desainnya ini masih ya worth it lah untuk tahun 2021 ini. Kita coba lihat sekeliling seperti apa untuk bodinya. Kita lihat ini lampu, ini desainnya sudah bagus sedikit, dari depan lebar kemudian belakang menyipit, dan di sini untuk DRL buatannya ini adalah bukan bawaan sebagai informasi. Di sini ada grill warna body, kemudian di sini ada logo Honda yang berada di tengah-tengah grill ini. Untuk informasi, grill yang versi facelift untuk generasi ini nanti berwarna sama seperti logo Honda ini atau berwarna chrome ya. Dan untuk mesin sendiri diberikan dapur Apache iVTEC dengan mesin sebesar berkapasitas maksud kami 1500 cc dengan 4 percepatan untuk transmisi otomatis yang belum CVT atau masih AT. Kita buka interiornya, ini dia. Panas, subuk kalau orang Jawa bilang. Kita start up ya. Ini dia, kita start up untuk interior dari Honda City GM2. Kita nyalakan saja. Oke. Bensinnya mepet lagi. Oke, nggak apa-apa, nanti kita isi karena kita kemarin habis lupa untuk isi lagi bensinnya. Yuk kita masuk ke sini dulu. Pertama dari pintu dulu mungkin. Untuk pintu di sini seperti biasa, ini karena sedan low-end, materialnya adalah material hard plastik di sini. Ini hard plastik, kemudian ini handle pintu sewarna dengan list ini, dan untuk di sini untuk power window auto untuk sisi penumpang atau sisi sopir. Kemudian untuk yang lain di sini masih bukan auto ya, untuk sisi yang lain di sini ada Windows lock, kemudian door lock masih belum ada, masih dengan sistem manual seperti ini. Di sini kemudian ini adalah untuk bukan lipat, namun di sini adalah untuk pengaturan kaca spion. Namun untuk melipatnya masih menggunakan metode manual atau menggunakan tangan. Ini adalahnya untuk mengatur posisi untuk kaca spionnya saja. Ini apakah yang bagian kiri atau kanan yang akan dilipat sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu dia dari sisi eksterior pintunya. Kemudian kita masuk ke dalam. Sangat sederhana sekali, tapi cukup
bagus. Di sini ada kisi AC seperti ini. Kemudian di sini ada untuk membuka tutup kisi AC. Di sini ada tempat penyimpanan kecil untuk penyimpanan yang Anda butuhkan. Ada 3 tombol yang masih dummy juga. Misalkan Anda pengen menambahkan beberapa features, misalkan seperti fog lamp, nanti bisa digunakan bongkar saklar lagi untuk digunakan untuk saklar fog lamp. Kemudian di sini sisi speedometer dulu kali ya. Ini dia. Ini adalah untuk informasi speedometer, masih dengan lampu berwarna, masih belum digital ya, karena ini baru dikeluarkan tahun 2009, jadi masih belum musim digital speedometer. Walaupun Civic waktu itu sudah pakai yang 2 baris atau yang digital, namun di sini masih dengan analog biasa. Ini adalah untuk pengukur RPM. Di sini ada pengukur kecepatan. Di sini ada informasi lain seperti untuk current cheer atau posisi gigi saat ini, karena ini adalah matic, indikator pintu, indikator sabuk pengaman, kemudian indikator bensin, itu ada indikator rem tangan dan sebagainya. Dan di sini ini ada, kita bisa atur displaynya. Di sini ada untuk trip yang terakhir kita sudah lakukan 448. Kemudian di sini adalah average untuk konsumsi BBM. Di sini untuk range untuk BBM tersebut masih bisa sampai berapa jauh untuk bisa BBM ini, masih bisa menempuh berapa jauh, 41 km. Ini full kilometernya pada saat ini, dan berbalik lagi ke trip. Kemudian ke sisi kemudi, ini untuk setirnya ini enak banget ya, namun ini sepertinya untuk tengahnya ini harusnya warnanya tidak merah seperti ini, karena ini sepertinya sudah diganti. Dan di sini untuk sudah ya bisa maju mundur, kemudian bisa naik turun. Kalau bahasa kerennya sudah tilt dan teleskopik ya. Kemudian di sini ada ini lampu sen kiri kanan. Kemudian di sini adalah untuk saklar lampu depan, kemudian juga lampu senja. Kemudian di sini ada pedal shift. Di sini yang menarik karena ini matic ada pedal shift untuk menaikkan, dan di sebelah kiri di sini adalah untuk menurunkan gigi, dan di sini adalah untuk pengaturan wipers seperti mobil pada umumnya. Dan ini dia untuk kemudinya. Ini juga ada dual SRS airbag ya, yang satu di sini, yang satu lagi di sana dari sisi penumpang. Jadi untuk SRS airbag masih ada 2 saja. Kemudian di sini head unit ini sudah menggunakan aftermarket. Jadi ini bukan head unit aslinya sepertinya. Kemudian di sini ada pengaturan AC, masih model putaran biasa, masih belum dengan sistem yang otomatis atau pencet-pencet lah atau apa. Ini masih kita muter secara manual ya. Di sini dia ada, di sini adalah untuk arah angin mau ke depan atau ke bawah, arah angin ada di sini. Dan ini juga ada untuk rear defogger, dan untuk rear defogger ada di sini. Kemudian ini pemanas kaca depan di sini. Kemudian di sini adalah untuk kecepatan kipas. Di sini ada untuk suhu atau pengatur kedinginan untuk temperatur maksud kami. Kemudian di sini ada ini nggak kelihatan ya. Oke, ya. Ini dia. Di sini ada untuk cup holder ada 2. Kemudian ini dia untuk transmisinya. Ini masih automatic AT ya, belum CVT. Jadi di sini ada modenya masih ada parking, kemudian air reverse, neutral, drive, dan S-nya ini sport kalau nggak salah. Jadi ini adalah yang versi Matic E, dan di sini ada rem tangan biasa, masih tarikan tuas. Kemudian ada lampu. Apalagi ya? Ya speaker lah. Ini speaker masih biasa seperti ini. Dan ini untuk pembuka mesin di sini, dan ini untuk tombol pembuka bagasi yang tadi ke mesin. Nah, pasti pada bertanya di mana sih cara buka tangki bensinnya. Yuk kita coba, kita buka bensinnya, tangkinya caranya. Kita matiin dulu ya. Yuk. Ini dia cara tangki bensinnya, ada di sini. Jadi untuk pembukanya nggak ada di sana. Namun pada saat kunci masih terpasang, kita cukup tekan saja, dan nanti kita membukanya hanya tekan dan tekan saja. Tapi jangan khawatir, ini kalau pada saat kunci sudah kunci dicabut, ini tentunya juga ikut mengunci. Coba kita lihat dari sisi belakang penumpang seperti ini. Maaf ya, ini berantakan.
Oke, dari sisi penumpang, ini untuk cover jok sudah diganti ya, harusnya tidak seperti ini. Kemudian di sini ada satu cup holder biasa untuk standar. Ini juga hampir sama dengan pintu depan, cuman yang membedakan di sini untuk power windowsnya. Kalau depan kan untuk pengaturan semuanya, ini untuk pengaturan satu jendela ini saja. Dan sama ini juga sudah tambahan, harusnya bukan seperti ini. Kemudian di sini ada speaker juga. Dan so far untuk posisi duduknya segini. Dan ini saya dengan masih ada ruang ya, cukuplah kalau buat saya. Maksudnya kalau buat duduk ya sudah lumayan sih, maksudnya untuk kelas low end. Oke, itu dia untuk sedikit. Oh, satu lagi lupa, bagasi. Kita lihat bagasinya seperti apa. Ini dia bagasinya. Nah, cukup lebar, luas. Mungkin untuk membawa barang bawaan Anda sudah cukup, sangat cukup mencukupi. Sudah sangat cukup mencukupi ya. Oke, tutup lagi ya. Oke, dan itu dia untuk review singkatnya. Mungkin untuk review lebih lengkap di channel untuk yang lain sudah banyak. Jadi yang akan kami sampaikan di sini nanti adalah sebagai komparasi saja, apakah untuk mobil ini apabila dibeli dengan harga tertentu apakah dirasa cukup worth it dan lain-lain. Nanti kita akan sampaikan pada informasi selanjutnya ya. Thank you. Oke, itu tadi untuk yang sudah kami bahas untuk sisi interior dan juga eksterior. Kami tidak mau membahas secara terlalu detail karena mungkin untuk apa ya, untuk informasi secara detail sudah banyak di channel lain, dari segi kapasitas mesin, kemudian segi bentuk eksterior dan lain-lain. Mungkin sudah terlalu ketinggalan kalau kita membahas itu. Tapi it's okay, kita berikan basic dasarnya saja. Langsung saja kita coba test drive saat ini, sekaligus kita mau isi BBM. Ini masih menggunakan transmisinya, masih yang masih automatic yang bukan CVT ya, masih pakai AT ya. Jadi untuk perpindahan gigi masih sedikit kerasa, masih belum sehalus CVT. Ya. Oke, kita ini masih belum bisa kenceng karena ini masih di jalan kampung. Tapi so far untuk drive positionnya saja dahulu. Jadi saya dengan tinggi sekitar 172 kalau belum naik badannya kayaknya nggak bakalan naik deh. Oke, ini untuk posisi mengemudi seperti ini dengan saya biasa membawa mobil ini untuk jarak jauh juga ya, tidak gitu capek-capek amat. Karena untuk posisi mengemudinya walaupun sedikit kalau untuk ukuran sedan ini sedikit lebih tinggi ya dibanding sedan yang lain, tapi so far ya enak lah, masih mencukupi lah untuk saya yang notabene lebih mengutamakan apa ya, utamakan yang penting nggak capek gitu aja kalau buat perjalanan jauh. Kemudian apa ya, untuk setir ini sudah pakai ABS ya. Untuk mobil versi Honda City kayaknya mulai generasi ke berapa, ketiga kalau nggak salah, yang ada IDSI segala macam itu, yang itu udah mulai pakai EPS atau electronic power steering. Jadi sudah nggak perlu isi oli power steering lagi. Terus konsumsi BBM. Oke, untuk konsumsi BBM saya belum pernah mengukur secara langsung untuk metode full to full. Tapi untuk pengalaman saya dari tempat saya di sini, biasanya saya paling jauh untuk mengemudi mobil ini adalah dari Temanggung sampai ke Jakarta. Jaraknya sekitar 450 km. Habis untuk bensin pakai Pertalite itu sekitar
200 ribuan, 150 sampai 200 ribu rupiah untuk jarak 450 km dengan jalan tol ya. Artinya kita yang non tol cuma sekitar 60 kiloan. Kemudian setelah 60 km itu kita bakalan langsung masuk tol full sampai di Jakarta. Konsumsi BBM, harga, oke. Kemudian untuk harga untuk mobil ini kita dapat waktu itu masih ya belum lama banget lah, masih sekitar setahunan ini dengan harga sekitar 110 untuk 2009 dengan kondisi ya seperti ini. Untuk waktu saya beli untuk kilometernya masih sekitar 80.000. Nah, kemudian dengan harga 110.000 ya, harga sih relatif sebenarnya. Kita harga kalau menurut saya ya masih wajar lah, karena melihat kondisinya masih, walaupun secara umur ini sudah dari 2009 sampai sekarang udah berapa tahun ya? Berapa tahun San? 2009 ya 11 tahun lah kalau dihitung dari sekarang. Cuman kalau menurut saya masih apa ya, salah satunya kenapa saya lebih prefer memilih mobil sedan daripada mobil yang non sedan. Mungkin ya semua ada kelebihan dan kekurangan. Namun satu hal yang saya suka biasanya kalau pemilik mobil sedan itu biasanya akan mungkin ini tidak semua, cuman menurut pendapat pribadi saya aja, kalau biasanya untuk pemilik sedan itu akan, karena kan jarang untuk sedan yang digunakan untuk rental dan sebagainya, itu kan jarang. Jadi kebanyakan untuk penggunaan pribadi saja, dan biasanya untuk pemilik sedan untuk dari segi perawatannya akan lebih memperhatikan daripada untuk mobil-mobil yang ya ada sih sedan taksi juga maksudnya. Tapi oke lah gini lah, yang gampangnya biasanya coba Anda lihat mobil sedan yang sama-sama seumuran dengan mobil ini, misalkan tahun 2009 lah dengan yang non sedan. Kira-kira lihat kondisinya lebih bagus yang mana, walaupun nanti akan ini nggak selalu valid sih, tapi kebanyakan kalau yang sudah saya lihat artinya untuk pemilik sedan itu merawat kendaraannya lebih teliti atau lebih apa istilahnya ya, lebih gitulah. Oke, akselerasi kita coba aja. Jangan dulu, bensinnya kita isi dulu, karena terpas akselerasi habis lagi. Akselerasinya ya masih oke lah ini kalau menurut saya, karena saya kan bukan hati-hati kalau dia ada mama itu juga nggak mau kalah, saya juga nggak mau kalah sih akhirnya. Mau cek untuk akselerasi mobil ini, kiri apa kanan ya? Kanan aja dulu deh. Nanti kiri di sini. Untuk akselerasinya ya lumayan sih untuk mobil ukuran 2009 kalau buat saya. Artinya nggak lemot, artinya ya standar lah. Mungkin Matic di sini untuk angkatan ada yang bilang kalah sama manual, cuman itu tergantung selera aja sih. Terus ntar kita mau cek akselerasinya. Tadi udah bahas harga biasanya. Harga udah ya. Harga oke, lumayan. Konsumsi BBM udah.
Terus apa ya, perawatan ya, perawatan artinya semua ada perawatan. Kalau namanya sedan standar lah, kita kaki-kaki yang harus diperhatikan apa aja yang kira-kira nanti perlu diperhatikan, seperti karena ya standar semua mobil sedan mah itu, mau sedan mahal sedan murah, memang yang harus concern utama di kaki-kaki. Cuman dari saya membeli mobil ini sekitar setahun mungkin ya, yang saya cuman keluar cuman buat ini aja, untuk biaya untuk untuk apa sih, murah mesin kalau biasanya engine cleaner ya, engine cleaner itu aja, terus sama udah itu aja sih. Nah ini kita coba akselerasinya ya, masih lumayan oke lah untuk mobil tahun 2009. Ini masih dengan mode Matic yang AT ya, bukan ATM, maksudnya bukan Matic yang CVT ya. Untuk mendapatkan kecepatan 1 sampai 100 ini ya, jalannya masih belum memungkinkan. Jadi kita belum coba untuk 1 sampai 100, tapi ya so far untuk akselerasi masih enak, setir responsif, nah ya. Tapi ya biasalah sedikit limbungnya nggak parah-parah amat, masih mencukupi. Kemudian pajak mobil ini 2009 kena sekitar berapa? Hampir 3 juta, kurang 100.000, 2.999 untuk tahun 2009. Tapi ini untuk area Bekasi ya, untuk ini plat Bekasi ya. Jadi kalau untuk di plat Jawa Tengah saya masih belum tahu. Kita coba untuk lainnya, apakah fungsi lainnya, kita akan coba fungsi pedal shiftnya ini masih responsif juga. Kita coba ada bocah itu 3 masih responsif. Nah ini kita mau tes di tanjakannya ya lumayan lah, kita tanjakan cukup curam, kita akan cek untuk tenaganya maka masih cukup bagus atau tidak. Ini kita dengan mode manual, mode D aja ya, nggak pakai mode S. Nanti kita akan coba mode S nya gimana rasanya. Kita coba, nggak usah acang-acang, kita berhenti. Iya, ini tanjakan sebenarnya nanti sih yang valid yang sebelah sana yang kelihatan tinggi, tapi nggak apa-apa, ini coba aja. Ini so far ya masih cukup lah, masih cukup memenuhi kalau dari kebutuhan buat sehari-hari. Ya sekali lagi nanti kita akan tetap melihat dari kondisi mobilnya sendiri ya. Kalau mobilnya masih prima, masih semuanya dirawat baik-baik, ya harusnya nggak ada masalah. Apa lagi ya? Pajak udah, perawatan ya, perawatan sih tergantung. Kalau kita biasa di bengkel resmi, kita putar balik sini aja, numpang putar balik. Guys, kalau mau nyuci mobil di sini, tapi saya nggak mau nyuci, saya mau numpang putar balik aja. Batik masih responsif ya, Zan? Yuk kita mau cek di tanjakan yang untuk melihat 2009 ini Matic-nya apakah masih worth it atau tidak. Kayak tak jati kayak gini, mobil jati ya. Ini kan ya. Oke, kita ini akan coba untuk yang
bilang kadang-kadang kalau Matic itu katanya kalau buat nanjak susah. Nah ini kita akan coba sebenarnya bener nggak sih nanjak susah. Mungkin ya sebenarnya kan kalau menurut saya tergantung dari bagaimana kondisi Matic-nya sendiri. Tuh tanjakannya nanti mungkin bisa dilihatin ya tingginya seperti apa buat perbandingan aja. Oh tanjakannya kelihatan kan. Tuh tanjakannya lumayan. Yuk kita coba ya, bener nggak kalau Matic itu buat tanjakan, bisa nggak nih? Gimana San? Rasanya berat nggak San? Rasanya San? Rasanya ringan kan, maksudnya nggak jauh beda banget sama manual kan sebenarnya kan, tergantung semua berbalik ke kondisi mesinnya masing-masing dan apa ya kita tahu selahnya lah mengemudi kayak gitu. Artinya kalau kira-kira enggak, ini kan nanti misalkan kok nggak kuat, kita masih bisa dipakai mode manual juga biasanya. Oke, tidak ketahuan nanti potong-potong simpen lo ya kan. Oke, ini kita liatin ke sini kan. Ini kan ada mode D, ini ada mode S. Kita akan coba pakai mode S, itu bedanya kayak apa. Ini kalau pakai mode D kayak gini. Sebenarnya bedanya mode S itu kita kalau naikin gigi harus turun tetap automatic, tetap otomatis. Tapi kalau untuk yang kita naikin gigi ini secara manual, kita coba ya ke S ya. Nah, oke, ini nanti ada indikator giginya. Kalau nurunin ini otomatis kita nggak nurunin sendiri, manual tuh turun sendiri tetap. Kalau untuk mengurangi ininya giginya turun sendiri, cuman kita nggak bisa nambah otomatis. Bedanya di situ doang. Biasanya S ini digunakan kalau pada saat kita mau mendahului kendaraan yang lain, atau untuk pas tanjakan. Kalau memang situasional sih, kalau memang diperlukan ya bisa dipakai, kalau enggak ya enggak dipakai, nggak apa-apa, tergantung dari kebutuhan aja. Balikin gede. Dan overall ya oke lah untuk nanti kita akan buat komparasi, maksudnya apakah dengan harga 110 juta mobil ini masih worth it atau enggak. Nanti silahkan diambil kesimpulan sendiri ya. Kalau menurut saya sih masih worth it lah ya. Komparasinya jangan sama yang mahal-mahal, yang dengan kalau mobil baru 110 juta dapat seperti apa sih. Itu tadi untuk beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Jadi kesimpulannya di sini mungkin kita akan memberikan sedikit pertimbangan pada saat mungkin kita mau membeli mobil. Pertama pastinya kita akan cek harganya dahulu, berapa harga mobil tersebut, dan dengan harga tertentu kita akan dapat features apa saja. Mungkin kalau kita melihat dari Honda City yang tadi kita review, pertama adalah Honda City itu waktu itu saya beli dengan harga sekitar 110 tahun 2009 untuk beberapa features yang didapatkan, yaitu satu sedan, kemudian di situ sudah untuk mobil dengan kapasitas mesin 1500 dengan teknologi 1500 cc ya, kemudian dengan teknologi VTEC dari Honda, kemudian sudah ada dual airbag untuk keselamatan, kemudian rem juga sudah ABS, kemudian ada juga untuk EPS, electronic power steering.
Itu kemudian dengan jumlah atau mungkin itu pertama adalah segi harga. Kemudian yang kedua adalah itu tadi dibandingkan dengan features. Kemudian kedua kita akan melihat dari segi konsumsi BBM. Untuk konsumsi BBM itu nanti mungkin kita akan coba buat full to full tank, namun saat ini masih belum. Jadi untuk yang biasanya saja sekitar untuk dalam kota range-nya antara 1 liter untuk 12 km kurang lebih 10 sampai 12 lah untuk range-nya. Kalau pas bebas hambatan bisa 113. Untuk tol itu range-nya sekitar 117 sampai dengan 118, parah-parahnya 1:15 untuk jalan tol ya. Kemudian apalagi ya itulah. Kemudian yang paling penting kita adalah akan komparasi dengan apabila ada membeli mobil baru. Artinya pada saat Anda membeli mobil baru, satu lagi sorry, untuk masalah pajak mungkin di sini yang agak berat adalah dari masalah pajak saja, karena itu mobil sedan. Karena waktu itu mobil sedan kan biasanya pajaknya lebih tinggi daripada mobil lain. Untuk tahun 2009 itu saya masih kena pajak sekitar 2.999. Coba saya lihatin ini STNK-nya 976, kelihatan ya pajaknya ya. Mana ya? Oke, untuk pajaknya ini masih relatif masih cukup mahal untuk tahun 2009, tapi ya karena itu sedan, saya nggak tahu kalau untuk yang 2009 yang lain aja mungkin akan lebih murah. Dan itulah mungkin kalau dari saya sendiri akan lebih menyarankan untuk membeli mobil second hand dengan konsekuensi pertama kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk balik nama, dan kedua kita akan kita butuh pengetahuan untuk memastikan untuk mobil itu apakah dalam posisi atau kondisi yang masih benar-benar fit dan bagus atau tidak. Karena salah satu resiko membeli mobil second hand khususnya kalau kita tidak mengetahui detail mesin itu adalah ya kita bisa terjebak aja. Kadang-kadang mobil ternyata udah kondisinya kurang baik dan sebagainya, itu yang perlu dipertimbangkan. Dan yang ketiga adalah lihat juga kondisi mobilnya seperti apa, dan nanti untuk memilih istilahnya langkah-langkah untuk menentukan mobil itu apakah masih dalam kondisi fit bagus atau tidak, nanti silakan bisa dibaca, banyak sekali referensi yang sudah beredar di internet. Dan begitu saja, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada beberapa informasi atau mungkin komen ataupun apapun, silakan bisa ditinggalkan di komen channel, kolom komen channel ini. Itu saja dari kami, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan.